Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Ramadan dengan NIM 0533169313 dari program studi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan mengerjakan praktikum untuk tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, jadi untuk tugas kedua ini masih kurang lebih mirip ya dengan tugas pertama, di mana soalnya adalah tentang aplikasi restoran sederhana. Namun perbedaannya di sini kita harus menggunakan looping ya, konsep looping, array, kemudian ada switch case dan lain sebagainya. Namun sisanya itu masih kurang lebih sama dengan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan folder atau workspace untuk mengerjakan tugas pertama ini. Nah, jadi untuk tugas kedua ya. Jadi untuk tugas kedua ini buat file, kita persiapkan filenya dulu ya. Jadi di sini new file main.java ya. Kemudian yang kedua adalah menu.java. Nah, di sini buat public class menu, kemudian tambahkan 3 atribut ya, yaitu string nama, integer harga, kemudian string kategori. Berikutnya buat konstruktor untuk kelas menu ini ya, public menu. Nah, seperti ini, this.nama, this.harga, kemudian this.kategori. Nah, kemudian pindah ke main.java. Sini kita buat kelas main ya. Kemudian import scanner java util scanner untuk menerima input dari user ya. Nah, berikutnya kita buat global variable dulu ya. Yang pertama itu untuk scannernya, input new scanner system in. Kemudian yang kedua itu menunya ya, tick menu, daftar menu, new menu, kita buat 100 ya untuk panjang array menunya. Lalu berikutnya jumlah menu ya, kita buat 0 dulu karena belum ada menunya. Kemudian buat global variable lain untuk pajak, kemudian biaya layanan dan semacamnya untuk sesuai kebutuhan di soal ya. Nah, berikutnya kita buat method main ya, seperti ini. Nah, berikutnya kita persiapkan dulu ya metode-metode yang akan dipanggil ketika ketika programnya berjalan. Seperti yang pertama ini, void tambah menu awal, string nama, integer harga, string kategori, daftar menu, jumlah menu plus ya. Jadi di sini tujuannya untuk menginisialisasi daftar menu apa aja ketika program pertama kali dibuat, karena nanti akan ada fitur-fitur seperti menambah, menghapus, kemudian mengubah menu seperti itu. Jadi untuk pertama-tama ini agar lebih mudah, kita buat kita inisialisasi dulu beberapa menu yang sudah siap digunakan itu. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya metode yang perlu disiapkan adalah static int baca angka, string pesan. Nah, jadi metode ini dipakai untuk membaca inputan angka dan mencegah error kalau ketika usernya mengetikkan huruf ya. Jadi kan ketika di terminal gitu ya, ketika user input itu defaultnya
adalah string ya, sehingga mesti di convert menjadi angka apabila ada beberapa pilihan yang diharuskan menginputkan angka seperti itu. Out print pesan try catch seperti ini, kemudian input harus berupa angka. Nah di sini return integer parse in. Input dot next line seperti ini. Kemudian berikutnya kita buat metode lagi, persiapkan metode lagi untuk menampilkan menu utamanya. Static void tampilkan menu utama boolean jalan sama dengan true while jalan. Nah, di sini adalah menu utama ketika aplikasi aplikasi ini dijalankan untuk pertama kali. Nah, kita di sini gunakan switch case ya. Switch pilihan case 1. Nah, di sini karena belum ada metode untuk menjalankan case pertama ini, maka kita sistem out print line dulu ya. Begitu juga dengan case-case lainnya. Nah, seperti ini kita buat sistem out dulu saja. Nah, berikutnya kita balik ke metode main-nya ya. Di sini kita bisa panggil isi menu awal agar menunya ada dulu ya, kemudian tampilkan menu utama. Nah, seperti ini. Ini seharusnya bisa dicoba ya, kita coba. Jadi untuk menjalankannya yaitu javasc main menu. Bentar, ada error sepertinya karena salah menjalankan perintah ya. Javasc main.java menu.java seperti ini, kemudian java main. Nah, di sini udah bisa ditampilkan ya untuk tampilan sederhananya, tampilan awalnya. Seperti ini. Kita lanjut lagi. Nah, berikutnya kita persiapkan metode lainnya, yaitu ini adalah namanya cari indeks menu ya. Static in cari indeks menu string nama menu for in i sama dengan 0 i jumlah menu. If daftar menu dot nama ya equals ignore case nama menu return i return yang 1. Jadi ini tujuannya untuk mengembalikan indeks dari menu yang dipilih ya. Jadi nanti user akan menginputkan menu-menunya ya. Jadi misal menginputkan nama nasi goreng gitu ya, nasi goreng, nanti akan dicari nasi goreng tersebut ada di indeks mana dari daftar menu, seperti itu. Kemudian setelah cari indeks menu, kita buat lagi cari nomor menu ya. Static in cari nomor menu string nama menu indeks cari indeks menu dan indeks plus 1. Jadi ini untuk sekedar list numbering list aja ya. Begitu. Kemudian kita buat satu metode lagi string untuk format rupiah ya. Int nominal. Kemudian return Rp plus
string format percentage d, kemudian nominal dot replace koma dengan titik ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk menampilkan daftar menu ya. Jadi kita buat sini static void tampilkan daftar menu. Nah di sini saya langsung copy paste aja. Nah, seperti ini. Jadi ini akan menampilkan daftar menu makanan dengan berikutnya adalah daftar menu minuman ya. Nah berikutnya kita siapkan lagi metode untuk menghitung total pesanan. Hitung total pesanan integer pesanan index in pesanan jumlah in jumlah pesanan, seperti ini. Kemudian in total sama dengan 0, lalu for integer i sama dengan 0, titik koma in lebih kecil jumlah pesanan, kemudian i plus plus total plus sama dengan daftar menu pesanan indeks i dot harga dikali pesanan jumlah i. Nah kemudian return total. Jadi dia akan menghitung pesanan harganya berapa, pesanan yang dipilih ya, kemudian jumlahnya berapa lalu dikalikan dengan harganya. Nah berikutnya static integer hitung promo minuman in pesanan indeks integer pesanan jumlah integer jumlah pesanan integer harga minuman termurah for integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil jumlah pesanan i plus plus plus. Berikutnya menu daftar menu pesanan indeks ke i, kemudian if menu dot kategori dot equals ignore case sama dengan minuman ya, dan pesanan jumlah ke i nya lebih dari 0. If harga minuman termurah sama dengan 0 or menu dot harga lebih kecil dari harga minuman termurah sama dengan menu dot harga. Sini kemudian kita return harga minuman termurah. Nah berikutnya kita buat metode untuk cetak struknya ya. Static void cetak struk in pesanan indeks integer pesanan jumlah integer jumlah pesanan. Nah berikutnya saya langsung copy paste aja seperti ini. Lalu berikutnya kita buat metode untuk proses pesanan ya. Static void proses pemesanan in pesanan indeks in pesanan jumlah in jumlah pesanan sama dengan 0. Kemudian kita pakai do while looping ya, do while true seperti ini. Kemudian tampilkan daftar menu
system out print line, masukkan nama menu, string nama pesanan, input.next line. If nama pesanan equals ignore case, selesai. Ini untuk menentukan apakah pesanannya selesai di list ya. Jadi dengan kata-kata list langsung break loopingsnya. In index menu sama dengan cari index menu seperti ini. If index menu sama dengan -1, maka menunya tidak ditemukan ya. System out dot print line, menu tidak ditemukan, silahkan coba lagi, lalu continue. In jumlah baca angka sama dengan masukkan jumlah pesanan, indeks sama dengan indeks menu, kemudian pesanan jumlah pesanannya berapa, lalu jumlah pesanan plus. Nah berikutnya if jumlah pesanan sama dengan 0, system out print line, belum ada pesanan yang dibuat, else stack stroke. Nah gini ya. Nah kemudian kita buat satu lagi untuk, jadi yang tadi kita buat itu adalah logic untuk proses pemesanan. Nah, ada satu metode lagi yang dibuat untuk kebutuhan proses pemesanan, yaitu static string baca kategori while true, system out print line, masukkan kategori menu. Jadi ini tujuannya untuk menentukan ya. Jadi ketika nanti ada fitur, nanti kan ada fitur untuk tambah menu ya. Ini untuk mendapatkan kategori minuman yang kategori menu yang di input gitu. Put next line. If. Nah ini. Jadi seperti ini. Jadi if kategori equals ignore case makanan or minuman, maka balikan kategorinya ya. Selain itu kategori tidak valid. Nah berikutnya kita masuk ke fitur untuk memodifikasi menu ya. Yang pertama itu static void tambah menu. Kita langsung aja. Di sini ada masukkan nama menu baru, kemudian nama, harga, lalu kategori, kemudian masukkan menu harga kategori tersebut ke array daftar menu ya. Dan jumlah menunya bertambah berarti kan ya, seperti itu. Kemudian berikutnya kita buat metode untuk ubah harga ya, void ubah harga menu. Tampilkan daftar menu ya, jadi panggil tampilkan daftar menu, lalu pilih nomor menunya ya, nomor menu dari list yang ingin dipilih, lalu masukkan harga baru untuk menunya, dan ada konfirmasi ya atau tidak ketika akan melakukan submit dari menu perubahan menu. Nah berikutnya ada static void hapus menu. Ini juga kurang lebih sama ya, namun daripada merubah menunya, di sini kita langsung menghapus daftar menu berdasarkan indeksnya seperti ini. Nah sekarang tuh
metode untuk pengelolaan menu sudah siap ya. Nah, namun ada metode terakhir yang perlu disiapkan, yaitu tampilkan menu pengelolaan. Nah, seperti ini. Tambah menu. Nah, berikutnya kita balik lagi ya ke tampilkan menu utama. Nah, di sini ganti untuk kita masukkan metode yang tadi udah sebelumnya dibuat ke flow utama dari sistem ini gitu. Tampilkan menu pengelolaan. Nah, sampai sini seharusnya sudah jalan ya. Kita jalankan lagi javasc main.java, lalu menu.java, kemudian java main. Oke. Nah, di sini kita coba pilih menu ya, yang nomor 1. Nah, di sini sudah ada daftar menunya. Nah, kita masukkan misalkan nasi goreng. Jumlah pesanannya 1. Nah, di sini selesai misalkan ya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat subtotal pesanannya ya, yaitu 25.000 untuk satu nasi goreng. Kemudian tidak ada diskon 10%, tidak ada promo minuman. Lalu untuk pajaknya 10% dari 25.000 yaitu 2.500, lalu ada biaya pelayanan yaitu 20.000. Kalau misalkan kita jumlahkan jadi 47.500. Nah, kita coba cek 25.000 ditambah 2.500 ditambah 20.000. Nah, ini sesuai ya, 47.500. Nah, berikutnya kita coba pesan lagi. Di soal disebutkan bahwa ada ketentuan seperti diskon 100% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Nah, kita coba misalkan ayam geprek ya. Ayam geprek 2, kemudian nasi goreng 4. Nah, selesai. Nah, di sini ada subtotal pesanan 156.000. Nah, ada diskon 10% nih sebanyak 15.000. Lalu terdapat pajak 10% yaitu 14.040 rupiah. Lalu ada biaya pelayanan 20.000. Seperti itu. Nah, berikutnya kita coba untuk pengelolaan menunya ya. Nah, misal di sini tampilkan menu. Nah, ada ini daftar menunya ya. Lalu misal tambah menu baru. Nah, tambahkan menu baru dimsum mentai. Harganya 22.000. Makanan kategorinya tidak. Nah, berikutnya tampilkan menu. Nah, di sini ada dimsum mentai ya, harganya 22.000. Lalu misal kita mau ubah harganya, pilih nomor menu yang ingin diubah, nomornya itu 9 ya. Masukkan harga baru untuk dimsum mentai, kita ubah menjadi 18.000. Tidak. Nah, tampilkan lagi. Nah, di sini untuk harganya belum berubah. Kita coba cek terlebih dahulu di function ubah harga ya, harusnya. Oke. Jadi ternyata setelah dicek itu bukan karena ada kesalahan, namun di sini saya malah memilih tidak ya untuk ketika ada konfirmasi. Kita coba lagi ubah harga menu, kemudian pilih nomor 9, lalu ubah ke 18.000. Nah, yakin ingin mengubah harga, jawab ya. Lalu kita tampilkan menu. Nah, di sini dimsum mentai sudah berubah harganya menjadi 18.000. Berikutnya kita coba hapus menu. Pilih nomor menu yang ingin dihapus, kita pilih nomor 9. Yakin ingin menghapus dimsum mentai, kita jawab ya. Nah, kemudian tampilkan menu lagi. Nah, di sini dimsum mentainya sudah hilang ya. Nah, ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di soal.
di mana setiap ada pengelolaan maka akan ada konfirmasi ya atau tidak ya, seperti itu. Nah, jadi ini saja untuk praktikum tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.